Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafiz Nasmi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi komputer yaitu PowerPoint. Yang mana di sini saya akan membahas kegunaan dari fitur-fitur yang terdapat dari PowerPoint. Maka daripada itu kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Baik teman-teman, ini adalah satu gambaran dari home-nya. Jadi kita klik yaitu Black Presentation yang gambar putih ini. Oke teman-teman, jadi di sini sudah ada satu lembaran dari presentasinya, itu dari slide-nya. Jadi ini bagian dari untuk judulnya dan ini dari bagiannya. Jadi ketika teman-teman ingin mengubah dari bentuk kolom slide-nya, teman-teman cukup menekan layout ini. Jadi timbullah dari bentuk dari beberapa kolom ini, itu bisa teman-teman pilih detail and content, section header, to content, sampailah picture with caption. Jika teman-teman ingin memilih yang bentuk biasa saja atau yang tidak ada kolomnya, teman-teman pilih blank ini. Jadi begitulah teman-teman. Jika teman-teman ingin menambahkan dari slide yang terbaru, teman-teman tekan yang new slide ini. Bisa langsung teman pilih yang berbentuk slide-nya yang macam mana. Jadi selanjutnya teman-teman ingin mendesain dari slide ini, teman-teman tekan desain ini. Jadi bagian mana yang teman ingin pilih desainnya. Di sini terdapat banyak desain yang disediakan oleh PowerPoint. Nah, sesuai mana oleh teman-teman sekalian. Jadi di sini saya memilih yang ini. Jadi teman-teman sekalian juga bisa mengubah dari suatu bentuk warna, memilih warna yang sesuai dengan selera teman sekalian. Jadi saya pilih yang warna orange red. Terus kita kembali home. Selanjutnya kita membuat suatu kalimat apa yang ingin teman sekalian buat. Contohnya saya membuat mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi teman-teman juga bisa mengatur ukuran ataupun dari fontnya, sama seperti kita menggunakan Microsoft Word. Ya, jadi di sini kita bisa mengubah dari bentuk fontnya. Saya contohkan, kita pilih yang Times New Roman yang biasa kita gunakan. Jadi selanjutnya teman-teman juga bisa mengatur ukuran dari fontnya. Sebelum kita double klik terlebih dahulu. Saya pilih 60. Jadi bisa juga teman-teman sekalian dibolkan ataupun ditalikan ataupun di underline kan.
dan ini text shadow, membuat dia lebih menarik. Jadi begitulah teman-teman sekalian dalam bentuk mengedit fontnya. Baiklah teman-teman, di sini apa yang dapat kita gunakan di home ini? Selanjutnya yaitu di dalam paragraf ini, seperti biasanya kita bisa menggunakannya juga seperti dalam Microsoft Word, yang mana pada font ini bisa kita pindahkan posisinya ke tengah ataupun ke kiri. Nah, teman-teman juga bisa memberikan nonnya ataupun kanan dari angka ataupun huruf. Dan di sini teman-teman juga bisa pada kolom ini teman-teman beri warna dalam satu kolom ini. Jadi warna apa yang teman-teman inginkan dalam mendesain. Teman-teman juga bisa memberinya warna yang degraded, yaitu ada gelap-gelapnya sedikit, ataupun memberi tekstur. Ada untuk air, kertas, ataupun kayu, pasir. Nah, di tekstur ini teman-teman bisa menggunakannya. Oke, pada itu saya gunakan medium warna. Untuk di bawahnya, di bagian subtitlenya bisa juga. Di sini saya beri bagian judulnya itu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat berfoya-foya, ria, hasad, dan takabur. Itu biasa bisa kita ubah fontnya. Nah, di sini saya gunakan font yang lain pula ya teman-teman. Di sini saya gunakan sebelumnya kita double klik terlebih dahulu. Teknik bold ini kita beri warna pada fontnya. Dengan ini kita beri warna putih. Dan kita juga bisa memberi warna pada teksnya. Dan kita beri juga tekstur pada kolomnya. Kita beri warna lain saja. Terus apa sebenarnya yang dapat teman-teman lakukan? Di sini teman-teman masih bisa juga mengatur dari kolomnya ini itu dengan shape effects. Jadi memberikan satu efek pada kolomnya, bentuk satu dimensi gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan efek tersebut. Di sini kita gunakan yang 3 dimensi.
Sorry teman-teman. Mendesain itu mudah. Dan selanjutnya kita juga bisa menggunakan shape apa yang dapat kita gunakan dalam untuk memberi suatu elemen ataupun dari bentuk gayanya ya kan, teman-teman. Saya gunakan tanda tambah yang membuat dia menarik, yang lebih menarik kan. Dan di sini teman-teman juga bisa memberikan warna terhadapnya. Di sini kita beri warna yang lebih cerah. Terus selanjutnya apa ya? Teman-teman dapat memberikan efek warna pada bagian dari sudut. Jadi ini mengatur ketebalannya. Kita buat yang lebih tebal. Kita beri warna hitam. Sepertinya kita ubah ya teman. Kita beri warna yang menarik kan. Kan keren jadinya teman-teman. Terus selanjutnya yang teman lakukan, kalau untuk ini ke style ini teman beri warna. Yang tadi sebelumnya kita beri tekstur, kalau ini untuk memberi warna. Terus ini untuk mengatur tata letak pada tulisannya ataupun paling bawah, tengah, top. Kita pilih yang yang di tengah. Terus ini untuk mengatur tata letak dari hadap huruf N-nya ke samping, kiri kanan, ataupun dari atas ke bawah ataupun horizontal. Dan di sini juga bisa teman-teman atur daripada garisnya di sini. Semuanya itu bisa teman atur dalam membuat desain pada PowerPoint ini. Terus selanjutnya yang dapat kita lakukan pada PowerPoint ini yaitu transition. Transition ini kita gunakan pada perpindahan slide antara slide 1 dan slide 2. Contohnya begini teman-teman. Kita buat dulu. Berfoya-foya. Kita atur dulu fontnya. Sorry. Nah, jadi pada transition ini gunanya untuk memberi suatu efek
dari perpindahan slide ini. Contohnya kita beri efek morph. Dan untuk yang slide kedua kita beri efek push ke atas. Jadi kegunaan dari transition itu ialah teman-teman, itulah kegunaan dari transition. Kita tambah slide-nya. Kita beri transition yang ketiga itu split. Terus yang keempatnya itu cut. Nanti jadinya begini teman. Jadi sudah pastikannya teman-teman beri suatu tulisan kita yang kedua kita kutip itu ria, yang ketiga yaitu sum'ah. Jadi ketika ingin teman-teman jadi untuk slide ini banyak pilihannya teman-teman, yang bagaimana teman-teman inginkan. Terus selanjutnya animasi. Animasi ini penggunaannya pada suatu kolom ini teman-teman, dalam pada judul ini. Terus untuk foya-foya ini untuk riak shape. Jadi begitulah bentuk gambarannya teman-teman kalau ingin teman-teman beri suatu animasi. Jadi teman-teman bisa dapat menggunakan animasi ini banyak sekali. Jadi animasi ini banyak dalam penggunaannya. Coba kita gunakan yang pada warna kuning ini, color potion. Jadi dia itu akan memberikan satu efek pada tulisan pada dalam ini. Jadi caranya begitulah teman-teman sekalian. Jadi ketika teman ingin untuk memasukkan dia ke dalam video, jadi teman tinggal tekan ini. Jadi teman-teman cukup tinggal tekan tanda panah kanan jika untuk ingin memindahnya. Jadi begitulah teman. Oke teman-teman, sekian dari penyampaian dari saya tentang penjelasan dalam penggunaan fitur yang terdapat dalam PowerPoint ini. Pada untuk video kali ini saya hanya membahas pada dasar dalam penggunaan fiturnya. Jadi saya belum akan membahas perpanjangan pada fitur apa saja yang selanjutnya yang dapat digunakan dalam PowerPoint ini. Jadi sekian dari saya, jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you for watching.